Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Neti Hendrayani, CGP 2 dari TKIT Zaid bin Sabit, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan berbagi mengenai koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, mari kita kenali macam-macam emosi pada awal masa kanak-kanak, yaitu kasih sayang, sedih, gembira, iri hati, ingin tahu, cemburu, takut, dan amarah. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri berkaitan dengan pengenalan emosi. Yang kedua, pengelolaan diri berkaitan dengan pengelolaan emosi dan fokus. Yang ketiga, kesadaran sosial berkaitan dengan empati. Keempat, kemampuan berinteraksi sosial berkaitan dengan resiliensi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada beberapa teknik untuk pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang dapat kita lakukan di kelas. Yang pertama, bernafas dengan penuh kesadaran. Kemudian identifikasi perasaan, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat puisi akrostik, membuat kolase diri, menuliskan ucapan terima kasih, mengidentifikasi emosi, mindful eating, cari teman baru, mengenali situasi menantang, latihan menyadari kondisi tubuh, kegiatan menulis surat, kegiatan role play, komunikasi aktif, dan kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita flashback kembali ke modul 1.1 mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Perkembangan sosial dan emosional ini berkaitan erat dengan modul 1.1 itu, sesuai dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berdasarkan kutipan tersebut, sangat jelas bahwa kita harus mengetahui, mengenali emosi setiap anak dengan baik. Kemudian, apa kaitannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak? Masih ingat dengan konsep gunung es, di mana karakter manusia itu hanya terlihat 12% dari kebiasaan dan perilakunya, sedangkan yang 88% berada di alam bawah sadar. Di mana di alam bawah sadar tersebut terdapat sebuah kotak hitam yang isinya mengenai nilai-nilai, kepercayaan, dan pola pikir. Hal-hal dalam kotak hitam tersebut akan tampak jika disesuaikan dengan pengkondisian dan pembiasaan yang konsisten, di mana dengan pemberian keteladanan dan sistem atau aturan yang tepat. Begitu juga dengan perkembangan sosial dan emosional, akan tampak dan akan menjadi pembiasaan yang baik jika dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan keteladanan serta sistem dan aturan yang benar. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila dapat tercapai dihubungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Profil-profil tersebut dapat tercapai jika kita lakukan secara konsisten dan dilakukan juga melalui pembiasaan-pembiasaan. Di dalam melaksanakan suatu pembelajaran sosial emosional, tentu kita juga menemukan suatu hal yang ingin kita perbaiki lebih baik lagi. Dan ini dapat kita gunakan menggunakan inquiry apresiatif bagja untuk melakukan perubahan tersebut, sehingga menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di kelas dengan baik. Pembelajaran sosial emosional juga dapat digabungkan bersamaan dengan pembelajaran berdiferensiasi, agar kegiatan di kelas lebih menarik
maka guru dapat memvariasikan kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada anak. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai teknik-teknik apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai 5 kompetensi sosial emosional tersebut. Kesadaran diri dapat dicapai dengan teknik 6 emosi dasar, pengelolaan diri dengan teknik stop, kesadaran diri dengan 3 pertanyaan dasar, kemampuan berinteraksi sosial dengan 4S dan 3I, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan POOCH. 6 emosi dasar adalah takut, marah, jijik, kaget, sedih, dan bahagia. 6 emosi dasar ini sebagai acuan untuk pengenalan diri emosi pada anak. Pengelolaan emosi dan fokus dapat kita lakukan dengan teknik stop, yaitu stop berhenti, hentikan apapun yang sedang dilakukan, kemudian ambil jeda sejenak. Take a breath, tarik napas dalam. Observe, amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Kemudian proceed, lanjutkan kegiatan. Latihan selesai, bawalah perasaan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap yang lebih positif dalam aktivitas selanjutnya. Untuk menumbuhkan rasa empati pada anak, kita dapat mengutarakan 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa yang dirasakan orang tersebut? Kedua, apa yang mungkin akan dia lakukan? Dan yang ketiga, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama? Untuk keterampilan relasi sumber resiliensi, kita menggunakan 3I, yaitu I have, I am, I can. I have, saya memiliki, berhubungan dengan besarnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang saya miliki. I am, saya adalah kekuatan dalam diri. Dan I can, saya bisa, usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya 4S, strategi yang digunakan untuk membantu diri dalam atasi pemikiran dan perasaan negatif yang membuat sulit merespon permasalahan. Kedua, solution seeking behavior atau perilaku mencari bantuan yang pernah dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. S yang ketiga, supportive people yang jadi sandaran ketika Anda terpuruk. Dan S yang keempat, sagacity atau kebijaksanaan yang membuat Anda dapat bertahan dari kesulitan dan melangkah maju. Selanjutnya, teknik POOCH untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. P, problem, mengevaluasi situasi. O, option, menganalisis alternatif pilihan. O, kedua, outcomes, mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. CH, choice, apakah aku mengetahui konsekuensinya? Mengapa aku memilih? Apakah itu keputusan yang terbaik? Apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Kelima kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan rutin, terintegrasi dalam pembelajaran, dan protokol atau budaya sekolah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sangat mengharapkan umpan balik dari rekan-rekan semua. Boleh ditulis di kolom komentar atau kirim ke alamat email saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.